Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah ala sayyidis sadat Muhammad khairil bariyat. Amma ba'du. Hadirin saudara kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu waktu berbuka, sambil menunggu waktu bersama dengan keluarga, mungkin alangkah baiknya kita bermudzakarah, kita mendengarkan satu buah kalimat, satu buah nasihat daripada ulama-ulama kita. Untuk apa? Untuk memacu kita agar lebih giat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kultum yang singkat ini bagaimana kita akan membahas pentingnya ilmu bagi seluruh manusia. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang seiring berjalannya waktu kita tambah tua, kita berkeluarga, bahkan sebagian sudah mempunyai cucu, malas kita untuk belajar. Malas kita untuk menuntut ilmu. Padahal hakikat daripada penuntut ilmu itu tiada habisnya. As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki katakan, "Ma ziltu taliban abadan." Maka selamanya itu saya akan menjadi seorang penuntut ilmu. Selamanya dan selamanya. Mungkin ini yang harus kita tanamkan di dalam diri kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekarang daripada orang-orang kafir sendiri yang giat menuntut ilmu, tetapi kok kita jauh daripada ilmu itu tersebut. Jarang untuk hadir dalam majlis ilmu, majlis masail. Ada salah satu ulama katakan, "Alaysal marid idza muni'a minasy syarab wal akl wad dawa?" Qala, "Bala, wa hakadha al-qalb idza muni'a minal hikmah wal ilm bi thalathati ayyam yamut." Bagaimana satu orang yang sakit, ketika orang yang sakit itu dilarang untuk makan, dilarang untuk minum, dilarang untuk berobat, apakah dia akan mati? Maka orang-orang di sekitar mereka ulama tadi menjawab iya. Begitu juga penuntut ilmu. Orang yang hatinya tidak menerima ilmu, orang yang hatinya tidak menerima hikmah, bisalasati ayyam, kata ulama, selama 3 hari, fayamut, maka hatinya akan mati. Hati akan mati, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan menerima lagi fadilah-fadilah dalam amal agama. Ketika dia sholat, dia tidak akan merasakan kenikmatan dalam sholat. Ketika dia berzikir, dia tidak akan menikmati rasa berzikir. Kata orang ahli tasawuf, az-zauk. Apa itu zauk? Rasa nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepatutnya kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai gara-gara waktu, gara-gara umur kita jauh daripada ilmu. Berapa banyak daripada kita orang yang sholat tetapi sucinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembersihannya, cara beristinjanya, cara ceboknya jauh daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka inilah pentingnya menuntut ilmu untuk orang-orang Islam sendiri. Ketika itu Nabi Sulaiman alaihi wassalam ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-ilm wal mal wal muluk, fa'atahu Allah Nabiullah Sulaiman alaihi wassalam al-ilm fakhtara al-ilm. Maka ketika itu Nabi Sulaiman alaihi wassalam ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pilih mana? Pilih ilmu, pilih harta, atau pilih kerajaan. Fakhtara al-ilm, maka Nabi Sulaiman alaihi wassalam memilih ilmu. Maka ketika itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Sulaiman alaihi salam memilih ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan kekayaan, Allah Subhanahu wa taala akan datangkan kerajaan. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, atau kama qala Rasulullah, muta'allimun kaslanun, penuntut ilmu yang malas, afdalu indallah, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, min 700
daripada 700 abid mujtahid, seorang ahli ibadah yang semangat dalam ibadahnya. Kenapa? Satu orang penuntut ilmu apabila dia mengerjakan satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia telah mengetahui mana yang fardunya, mana yang rukunnya, mana yang sunnahnya, dan mana yang makruhnya. Tetapi orang yang ahli ibadah nggak mau belajar, nggak mau menuntut ilmu, nggak mau belajar fikih, belajar hadis dan lain sebagainya, ketika dia mengerjakan ibadah Allah Subhanahu wa taala, dia beribadah tanpa ketidaktahuan. Dia tidak tahu bagaimana rukunnya, bagaimana syarat sahnya, bagaimana sunnahnya dan makruhnya. Maka ini yang harus kita tanamkan di dalam diri kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan daripada kultum yang singkat ini, bagaimana kita remaja, dewasa, ada yang sudah berkeluarga, bahkan sudah mempunyai cucu, jangan pernah menyerah dalam menuntut ilmu. Ilmu itu tidak akan ada habisnya. Kita selesai daripada satu kitab, maka kita akan lanjut daripada kitab-kitab berikutnya. Agar apa? Agar Islam itu menjadi jaya. Penyebab kemerosotan umat Islam sekarang ini kenapa? Karena tidak punya ilmu, hadirin yang mulia. Tetapi apabila ada ilmu di dalam diri setiap orang-orang Islam, maka Islam akan kembali jaya, yang menentingkan keilmuan di dalam hidupnya. Yang benar datangnya dari Allah. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.